Kalau kita kembali ke Ka'bah, pelajaran mengenai Ka'bah. 1 tahun 1 kali, imam besar itu dia harus ke bilik yang maha suci. Hari Raya Grafirat, kita tahu bersama akan pelajaran ini. Kalian sudah mendapatkan pelajaran ini di pelajaran Ka'bah. Setelah dia di bilik yang maha suci, melaksanakan akan tugasnya, apa yang akan imam besar lakukan? Tidak ada lagi selain dia akan apa? Keluar dari Ka'bah. Ini juga membayangkan bahwa imam besar ini, Yesus ini, sejak dari tahun 1844, sudah dari bilik yang suci, dia berpindah ke bilik yang maha suci, mengadakan pendamaian terhadap dosa-dosa kita, dia menjadi imam besar, dia menjadi mediator bagi kita. Nah, itulah sebabnya 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil, dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala jenis kejahatan. Tidak perlu korban lagi, oleh karena korban sudah tersembelih, yakni Yesus itu sendiri. Pekerjaan pendamaian, pekerjaan keimamatan masih dia lakukan sampai saat ini. Setelah dia melakukan akan pekerjaannya ini, apa yang akan dia lakukan? Apakah ia akan tetap tinggal di Ka'bah? Tidak. Ia akan keluar. Itu berarti bahwa Yesus tidak lama lagi akan datang. Dan pekerjaan keimamatannya ini merupakan pekerjaannya yang terakhir sebelum dia datang ke dunia untuk kali yang kedua. Jadi kalau kita lihat di sini, mari kita lihat sekarang. Ini gambaran. Kalau kalian mau mendengarkan atau kalian mau membaca akan cerita lebih detail lagi, kalian boleh rujuk ke buku yang ditulis oleh George Knight yang berbicara banyak mengenai pengalaman umat-umat Tuhan pada waktu itu, teristimewa pengalaman kelompok yang ketiga, mereka tetap mempertahankan akan integritas mereka. Mereka katakan bahwa Allah tidak salah, manusia itu salah. Oke, mari kita lanjut. Saat ini kita ke era perkembangan doktrin dari 1844 sampai 1848. Doktrin Ka'bah. Doktrin Ka'bah ini merupakan doktrin yang original dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Oke? Jadi doktrin Ka'bah menyatakan bahwa Ka'bah asli ada di sorga. Dan juga sistem Ka'bah bangsa Israel merupakan contoh gambaran yang lengkap dari rencana keselamatan yang mengikuti pola Ka'bah sorga. Dan yang ketiga adalah sebagaimana imam-imam di Ka'bah padang belantara melaksanakan 2 fase pelayanan, begitu juga Kristus melaksanakan 2 fase pelayanan dalam Ka'bah sorga. Fase pertama dimulai di bilik yang suci saat dia terangkat ke sorga, dan fase kedua dimulai tanggal 22 Oktober 1844 saat Kristus berpindah dari bilik suci ke bilik yang maha suci, yang merupakan kegenapan dari hari raya pendamaian yang jatuh di 22 Oktober. Yang keempat adalah fase pertama dari pelayanan Kristus menyangkut pengampunan dosa. Fase kedua menyangkut blotting out of sins, atau menghapus atau membersihkan dosa dan membersihkan Ka'bah dan atau individu orang percaya. Jadi ini yang sementara Kristus lakukan sebagai imam besar. Dia menghapus, dia membersihkan akan dosa-dosa kita. Pembersihan dalam Daniel 8 ayat 14 adalah pembersihan dari dosa. Itulah sebabnya ini dilaksanakan dengan darah, bukan dengan api. Dan Kristus tidak akan datang kembali sampai dia menyelesaikan pelayanan di bilik yang kedua ini, atau di bilik yang maha suci ini. Kita tahu bersama, tadi saya sudah katakan, sudah di bilik yang maha suci, tidak lama lagi dia akan keluar dari bilik maha suci. Itu berarti Yesus akan datang. Mempelajari mengenai Ka'bah, kita tidak mempelajari secara detail di sini. Kita akan mempelajari, atau kalian sudah mempelajari pada kelas Sanctuary atau kelas Ka'bah. Oke, perkembangan teologi gereja Advent melihat bahwa membersihkan Ka'bah atau pembersihan Ka'bah dalam Daniel 8 ayat 14 ini sebagai tindakan Kristus dalam penghakiman pra-Advent, pre-Adventist judgment, atau investigative judgment yang terjadi di bilik yang maha suci di sorga. Saat mereka berkhotbah tentang pekabaran malaikat pertama saat penghakiman telah tiba di dalam Wahyu 14 ayat 7, mereka menginterpretasikan dengan dimulainya penghakiman pra-Advent tanggal 22 Oktober 1844. Jadi penghakiman pra-Advent diinterpretasikan dimulai tanggal 22 Oktober 1844 ketika Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Oke. Sejauh ini kita telah melihat 2 pilar doktrin Advent yang utama. Yang pertama adalah konsep kedatangan Tuhan yang kedua kali, sebelum masa 1000 tahun atau pre-milianisme, bukan post-milianisme. Dan kepercayaan ini diterima dari pengikut William Miller, dan 2 fase pelayanan Kristus di Ka'bah sorga termasuk pengadilan pra-Advent. Golongan yang kecil ini percaya bahwa Allah telah memanggil Miller untuk menerangi dunia dengan pekabaran dekatnya kedatangan Tuhan. Jadi perlu kita ingat bahwa 2 pilar doktrin Advent yang utama adalah kedatangan Yesus yang kedua kali sebelum masa 1000 tahun, dan yang kedua adalah
dua fase pelayanan Kristus, baik di bilik yang suci ketika dia terangkat ke sorga, pelayanannya, dan dia berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci di 22 Oktober 1844. Golongan yang kecil ini, atau golongan yang ketiga ini bisa dikatakan seperti itu, percaya bahwa Allah telah memanggil Miller untuk menerangi dunia dengan pekabaran dekatnya kedatangan Tuhan. Oke, mari kita lihat sekarang ini. Roh nubuat. Dasar Alkitabnya adalah Wahyu 19 ayat 10, kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Dua orang yang dipanggil sebelum Ellen White. Jadi ada panggilan yang datang sebelum diberikan kepada Mrs. White. Yang pertama adalah William Foy. Siapa William Foy ini? William Foy ini dia berkulit hitam, dilatih di Boston untuk menjadi pendeta gereja episkopal. Dia di awal tahun 1842 dia menerima 2 khayal tentang kedatangan Yesus dan memberi upah kepada yang setia, yakni keselamatan. Yang pertama diterimanya pada tanggal 18 Januari saat ada doa bersama. Lamanya kira-kira 2,5 jam. Ketika itu dia menerima khayal mengenai kedatangan Tuhan. Penekanan khayal itu adalah nasib orang benar dan nasib orang jahat. Ada reward and punishment. Tidak ada indikasi diberikan kepadanya untuk menceritakan khayal itu kepada orang lain. Jadi dia diam. Dia tidak ceritakan. Dan khayal kedua di bulan Februari tanggal 4. Selama 12,5 jam, dia mendapatkan khayal tersebut tentang kelompok besar orang di hadapan tahta Allah, malaikat yang berkuasa dengan trompet di tangan, siap dikirim ke bumi melalui 3 langkah. Buku-buku catatan di sorga, kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan perintah, engkau harus membagikan apa yang kau lihat dan amarkan tetanggamu untuk menghindari murka yang akan datang. Jadi, William Foy ini yang dipanggil pertama oleh Allah untuk menyampaikan ini roh nubuat atau kesaksian Yesus ini. Dalam Wahyu 19 ayat 10 mengenai kedatangan Tuhan. Dia katakan di dalam biografinya dia katakan penglihatan yang dia dapatkan ini sangat mengganggu akan kehidupannya secara pribadi. Jadi di lain pihak dia ingin menyatakan, tetapi di lain pihak dia takut dan pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak menerima akan undangan dari Allah untuk menyampaikan pekabaran ini kepada seluruh dunia. Dan kalau kita lihat bersama, ada juga yang kedua, Hazen Voss. The vision have been taken away from me and given to you. Do not refuse to obey God, because if you do it, it will be at the risk of your own soul. I am a lost man, but you have been chosen by God. Be faithful to your work, and the crown which could have been mine be given to you. Ini adalah kalimat, kalau kita baca baik-baik, kalimat penyesalan yang diutarakan Hazen Voss ini kepada Mrs. White. Dia katakan bahwa penglihatan ini sudah diambil daripadaku dan diberikan kepadamu, Mrs. White. Jangan menolak untuk menuruti Allah, karena jikalau engkau melakukan hal tersebut, itu akan membahayakan jiwamu atau akan membahayakan akan keselamatanmu. Dia katakan, saya adalah seorang yang sudah hilang, tetapi Mrs. White dipilih oleh Allah. Setialah di dalam pekerjaan dan mahkota akan diberikan menjadi milikmu yang tadinya itu adalah milik dari Hazen Voss, katanya seperti ini. Merupakan kalimat penyesalan dan juga kalimat penguatan kepada Mrs. White. Karena kalau kita tahu bersama, Hazen Voss dia menerima akan khayal pertama, menerima akan khayal kedua beritakan mengenai roh nubuat ini kepada semua orang karena waktunya sudah dekat, Yesus akan datang, tetapi dia menolak. Dan yang ketiga adalah Ellen Harmon atau Ellen White. Lahir di Gorham, Maine, 26 November 1827, punya saudara kembar Elizabeth dan 6 orang saudara laki-laki dan perempuan. Dan ayahnya bernama Robert Harmon. Kita tidak akan belajar panjang lebar mengenai Ellen White, oleh karena kita belajar ini di The Life and Ministry of Ellen G. White. Tetapi kita akan lihat hal-hal umum mengenai Mrs. White. Ellen White, umur 9 tahun mengalami kecelakaan, dilempari dengan batu oleh teman kelas saat pulang ke sekolah. Dan kalau kalian baca Encyclopedia of The Seventh-day Adventist, kita akan lihat pengalaman dari Ellen White ini dicatat di sana bahwa hidungnya patah dan dia sangat sulit untuk bernafas pada waktu itu. Oleh karena peristiwa yang terjadi. Dan 3 minggu dia tidak sadar. Sehingga pada akhirnya ini mengganggu akan kehidupannya dan pada akhirnya dia tidak bisa melanjutkan akan sekolah. Pada tahun 1840, Ellen White dan orang tuanya menghadiri camp meeting oleh gereja Methodist dan kemudian dia dibaptis dengan cara diselamkan pada tanggal 26 Juni 1842. Dibaptis di tepi pantai oleh seorang Methodist. Di tahun 1840 dan 1842 menghadiri perkumpulan Adventist atau orang-orang yang menunggu akan kedatangan Yesus. Sekali lagi saya katakan Adventist di sini bukan gereja Advent, tetapi Adventist dalam arti mereka yang sedang menunggu akan kedatangan Yesus dan menerima pandangan yang dipaparkan oleh William Miller dan kelompoknya.
keluarganya juga turut merasakan kepedihan saat melewati akan kekecewaan terbesar. Tapi sebelumnya, sebelum dia mengikuti akan William Miller atau mengikuti akan agenda William Miller, dia menurut sejarah di sana dikatakan bahwa setiap hari perbaktian dia masuk ke gereja, lalu ketika di dalam gereja tersebut pendetanya pada waktu itu selalu menekankan bukan kasih tetapi penghukuman. Jadi ketika dia pulang dari gereja selalu ada perasaan takut, ada perasaan bersalah, ada perasaan dosanya tidak dapat diampuni, ada perasaan bahwa dia tidak layak lagi untuk Tuhan. Oleh karena pendetanya di dalam khotbah selalu menekankan bahwa ada penghukuman, ada penghukuman, ada penghukuman. Tetapi ketika dia mengikuti akan camp meeting ini dan dia mendengarkan akan pengalaman atau mendengarkan akan khotbah dari William Miller ini, dia merasa ada kedamaian di dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa baru sekarang dia mendengarkan khotbah yang berbeda. Khotbah yang sebelumnya selalu dengarkan mengenai penghukuman, rasa bersalah dan lain sebagainya, tetapi ketika dia mendengarkan akan khotbah dari William Miller sangat menyentuh akan hatinya oleh karena dia mengatakan bahwa Yesus mengasihi, Yesus merindukan supaya semua orang selamat. Itulah sebabnya Yesus akan datang pada kali yang kedua di tanggal 22 Oktober 1844. Dan ini sangat menyentuh akan hati Ellen White dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti kelompok dari William Miller. Ketika kekecewaan terjadi, tetapi Ellen tidak larut dalam kekecewaan. Malah apa yang mereka lakukan, apa yang ia lakukan, bersama-sama dengan sahabatnya rajin berdoa dan memohon tuntunan dari Tuhan. Allah tidak mungkin salah. Manusia salah menginterpretasikan, tetapi Allah tidak mungkin salah. Oke? Menikah dengan James White 30 Agustus 1846, anak tertua Henry meninggal saat berumur 16 tahun, anak bungsu Herbert meninggal saat berumur 3 bulan, dua anak yang bertahan hidup adalah William White dan James Edson White. Kalau kita lihat anak-anaknya ini meninggal oleh karena sakit. Dan kebanyakan para pionir gereja seperti yang saya sudah katakan yang lalu di pertemuan yang pertama bahwa mereka meninggal kebanyakan oleh karena tuberkulosis, TBC, oleh karena mereka semangat untuk menyampaikan akan kebenaran, tetapi cuaca pada waktu itu tidak mendukung, sangat dingin, tetapi mereka tidak pedulikan itu, dan pada akhirnya banyak yang mati disebabkan oleh itu. Dan Ellen White meninggal tanggal 16 Juli, hari Jumat, dan dikuburkan tanggal 24 Juli 1915. Pada bulan Desember 1844 saat berumur 17 tahun, saat berdoa bersama 4 wanita lain dalam kebaktian dan doa mendapatkan khayal yang pertama. Dia mendapatkan khayal pada bulan Desember 1844 dan disitulah kita melihat sekarang banyak lukisan tersebut ada perjalanan umat-umat Allah menuju ke sorga. Perjalanan di jalan yang sempit untuk menuju ke sorga. Banyak yang jatuh di bukit-bukit, banyak yang jatuh di jurang-jurang, gambarannya banyak umat-umat Tuhan yang jatuh, tetapi ada banyak juga orang yang tetap setia menurut akan perintah Tuhan oleh karena Allah mengasihi, dan mereka diselamatkan. Dan kita saat ini katanya sedang menuju untuk pulang ke rumah Bapa, yakni ke sorga, yang Tuhan sudah janjikan. Sehubungan dengan khayal ini ada dua hal yang kita bisa lihat. Pertama, terjadinya satu hal yang penting di sorga pada tanggal 22 Oktober 1844, yang khayal pertama ini, dan orang Advent tidak boleh melupakan tempat mereka dalam sejarah nubuatan. Itulah sebabnya dia menulis. Dan kutipan ini sangat terkenal. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan telah menuntun kita dan memberi pelajaran bagi kita dari peristiwa sejarah yang kita sudah lewati. Sekali lagi, ketika kita mempelajari akan sejarah, mari kita fokus kepada Allah kita. Gantinya kepada tahun-tahun, kepada tanggal peristiwa, banyaknya nama orang, fokuslah kepada Tuhan. Sama seperti dengan Mrs. White katakan, bahwa Allah bersama-sama lewat dalam sejarah, Allah bersama-sama di dalam kehidupan kita, itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk khawatirkan masa depan kita. Karena Mrs. White mengatakan bahwa setiap individu harus menjaga pandangannya terfokus kepada Yesus, juru selamat mereka, pandang kepada Yesus, sehingga mendapatkan sorga. Saya kira inilah pembahasan kita untuk saat ini. Tuhan memberkati.